Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Keluarga besar MTS Sawah yang sama-sama kita hormati, tentunya Bapak Kepala Madrasah, Ketua Yayasan atau Komite, segenap Bapak dan Ibu Majelis Guru yang bertugas di lingkungan sekolah MTS Sawah. Kemudian yang kita hormati aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa yang hadir, Ketua BPD, LPM beserta anggota yang hadir, Bapak Kepala Dusun sedesa Sawah, Ketua RW, Ketua RT, kemudian para orang tua, wali murid dari siswa-siswi kita kelas 9, dan yang Ustadz apresiasi, yang kita banggakan, anak-anak kita, adik-adik Ustadz kelas 9 yang hari ini insya Allah diserahkan kembali kepada orang tua. Setelah belajar 3 tahun, maka tibalah saatnya tugas majelis guru sampai dan akan dikembalikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, tokoh-tokoh, masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, seluruh kita yang hadir dalam acara serah terima. Mudah-mudahan insya Allah acara kita ini mendatangkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salah satu ciri-ciri orang beriman itu ketika dia diberikan nikmat, dia tidak lupa bersyukur kepada Allah. Orang yang rajin bersyukur akan merasakan keberkahan nikmat. Nikmat yang kita temo puncaknya bukan pada jumlah yang banyak, tapi nikmat yang awak temo tu Bapak dan Ibu akan terasa ketika nikmat itu berkah. Umur yang panjang alun tentu barakah leh. Sebab sahabat Nabi Mus'ab bin Umair ketaatannya luar biasa. Badan yang sehat alun tentu berkah. Sebab Nabi Ayub dalam keadaan sakit juga tetap semakin taat kepada Allah. Harta yang banyak pun alun tentu berkah kalau tidak diimpak sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyaklah kita berkirim salam dan salawat, bukan karena Nabi butuh pujian, sanjungan doa dari kita,
sebab beliau sudah dijamin masuk surga. Lalu kenapa kita tetap berkirim salam dan salawat? Karena sesungguhnya Allah dan malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita hamba-hamba yang beriman pun diperintahkan oleh Allah untuk berkirim salam dan salawat, yang sejatinya salawat dan salam puji-pujian itu, doa yang kita kirimkan itu juga akan diperuntukkan untuk kita nanti insya-Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kami diminta memberikan tausiah dalam acara serah terima siswa-siswi MTS Sawah yang sudah belajar 3 tahun selama di MTS. Hari ini kalian kembali diserahkan. Jadi bapak dan ibu, sebenarnya acara waktu perpisahan, cuman namanya nanancak bukan perpisahan. Kita buat istilahnya serah terima. Acara intinya memang bukan ceramah. Acara intinya memang serah terima itulah. Dan kalau perpisahan gue biasa pakai makan gue bapak dan ibu. Nah, kalau serah terima enggak ada. Hanya enggak perpisahan mereka. Nah, tu tengok anak-anak ayah lalung lai ya bantu. Nah, duduk lelok kalian. Lah, untuk awak dulu, nanti untuk mereka. Jadi awak dalam ikut ada orang tua, ada murid. Pertama untuk kita orang tua bapak dan ibu, anak di dalam agama Islam itu punya kedudukan. Yang pertama, anak kita atau anak awak do dalam pandangan Islam bisa jadi inyo akan menjadi qurrata a'yun. Anak awak go bisa menjadi penyoju hati Allah Ta'ala bapak dan ibu. Dalam Al-Quran, anak-anak kalian tu akan menjadi qurrata a'yun. Qurrah tu artinya permata, penyoju a'yun, mata hati awak. Maka anak-anak go yang berprestasi, yang ancak puangai, yang hafal Quran, pasti akan menyenangkan hati wang tuanya. Biarlah wang tuanya ndak pandai baca Quran, biarlah wang tuanya ndak solat, biarlah wang tuanya reman, tapi ketika melihat anaknya berprestasi, hafal Quran, ndak ada wang tua ndak sonang hatinya dah. Tu bukti anak tu menjadi qurrata a'yun. Tu disuruh wak di agama berdoa tawi. Kok dapat doa kau jangan ditinggal ketika wak berdoa. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan. Wa dzurriyyatina, dan anak cucu cicit keluarga. Anak-anak qurrata a'yun, yang mana keturunan kami akan membuat hati kami sonang, membuat hati kami sojok. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya jadi tinggi doa itu doh. Bahkan Nabi Ibrahim alun beranaknya le mintanya bertahun-tahun, Rabbi habli minas salihin, berikan karuniakan kepadaku anak yang soleh ya Allah. Aku serta merta anak gue lo indah, ada usaha doa. Nah jadi kalau le dapet awak nan pertama ko, alhamdulillah, beruntunglah orang tua bapak dan ibu. Nan kedua, al-malu wal banun, anak dan harta, kata Allah, zinatul haya, dia akan menjadi perhiasan dunia.
Yang tadi jadi penyoju hati, dan kedua anak akan menjadi perhiasan dunia. Kita yang ada anak, otomatis awak memiliki perhiasan yang mungkin saudara awak ada nandak dikaruniai keturunan yang alun banyak. Maka nan ada anak, ikut dapat perhiasan. Sonang hati awak, menyeleo awak tak bantu awak. Makanya bapak dan ibu, kosan anak-anak go termasuk bagian dari perhiasan. Oleh karena itu jago le elok perhiasan tu bapak dan ibu. Ome le amat le 4 nome di rumah. Ome nentonga ome tu. Ndak nan 5 ome nentonga ome. Ndak nampak ada nama melotak di rumah, letak dekat pagu Jangan 2 mil dan 1,5 mil je ndak pernah terbuka di cincin tu dah, di tangan awak dah. Contoh tu awak menjaga perhiasan. Kosan bogo dah awak perhiasan tu. Contoh tu dibuat anak go. Jago mereka dah elok sebab mereka ikut perhiasan bapak dan ibu. Banyak orang nandak diberi perhiasan di dunia go. Makanya mereka menjadi perhiasan. Janji baranak ya awak bapak dan ibu. Kan lah mulai ambo ndak ketahan dia ambo jadilah. Sono ambo menahan-nahan je kau kata sobut je jadi. Kan ndak apa je dapat wali. Makanya jomong ngilapak le dua mak le. Memang awak ndak berfikir sampai kokin tu dah. Sampai di mana awak go untuk anak go sampai awak meninggal. Bahkan lah babini no anggo ndak jugugur ko sen kewajiban awak dah pak. Kenapa? Kalau sempat awak meninggal dan mereka tinggal dalam keadaan tidak beriman dan tidak beramal, efeknya akan kita rasakan nanti setelah awak meninggal dunia bapak dan ibu. Makanya perhiasan go kan membuat awak tabedo akan menjadi sadap dalam hidup awak, bukan hanya di dunia. Ketika anak-anak kalian betul-betul kalian jaga dengan elok, mereka akan menjadi perhiasan sejak kalian di dunia sampai kalian meninggal, sampai kalian nanti di akhirat. Ingat bapak dan ibu, anak akan membawa orang tuanya ke surga. Seorang anak akan dapat mambo amak duayanya masuk surga. Namun di satu sisi seorang anak akan berpotensi mambo ayah dan amaknya masuk neraka. Jangan gara-gara dek kalian uang tua besok masuk neraka. Kenapa? Kalian tak senang, kalian tak rela, kalian tak dibolong. Makanya kalian menuntut di akhirat yang seharusnya amak dua ayah masuk surga bisa masuk neraka dek gara-gara kalian. Makanya berhati-hatilah bapak dan ibu. Kalau ndak kan tolok cun itu kan masuk neraka waknya. Itulah parah kok. Ndak kan terbalik dah wak jas uang turu dah. Itu bolehnya ke neraka. Abang fikirlah kalian. Abang kotok kalian. Tunggu dulu. Lah. Le paham dong? Dan ketiga, anak akan menjadi ujian. Itu nyanyi Allah Ta'ala dalam Quran. Berhati-hatilah dengan anak bapak dan ibu. Dan memang ujian itu datang dari anak. Salah satu materi dunia yang mendatangkan ujian anak. Kalau ndak wak sabar, tengoklah puangai anak wak kini. Anak-anak awak nandak solat, ujian bagi awak. Anak-anak nandak omu go odo, disuwo menolong awak, ujian bagi awak. Anak-anak nandak omu ditoga, ujian bagi awak. Anak akan menjadi ujian dan memang kita akan selalu diuji oleh Allah. Bisa jadi ujian tu banyak datang dari keluarga awak bapak dan ibu. Lulus ujian sakit, kau sendak tahan nengok puangai anak dah.
Makanya banyak orang yang stres dek puangi anak. Banyak orang yang tenggen dek puangi anak gini. Apalagi anak yang minta iko, minta itu, minta inyak, minta segala macam. Dan awak tak tabali dah. Sebab ekonomi awak cuni tujunya. Kalau dipatuin keinginan anak. Di situ tu banyak orang tua kini. Maaf cakap bapak dan ibu. Lah baliong hampir orang tua gini. Kita tak bongak-bongak tanggung jawab Iya. Jangan sampai kono lah awak dek tu lah. Nah. Dan kalian tengoklah kondisi orang tua. Dan dipasui duit go. Amak penggali, ayah pemotong. Keinginan awak go. Contoh anak kepala dinas lo. Jangan kalian ikut lo gaya duit anak kepala dinas le. Anak pejabat le. Ganti HP, ganti Honda, ganti nyak segala macam. Ingin itu. Kalau kalian ikut, wang tua kalian suak poca kilometer kalian. Tak kilometer rumah ke dah pak. Jangan salah faham lah le. Kesiko jam kilometer dek. Ke belakang kuah. Kalau lah nayuk siko ke ya. Ada ndak ada dah. Tak balik, tak bakau sebe. Tu tu nan banyak jiun mendadak dulu. Ay mati mendadak muka cuy no. Kalian no penyebab orang mati mendadak, orang tua mati mendadak do. Ambo langsung telingo lillahi ta'ala mengadu. Bapa cau ustaz. Apa betul mak? Oh nak dayat balik jam 2 boleh malam. Dipegang sebelah tangan lilin sudah minum khamarnya. Tu apa nyinya? Kalau ndak mak tolong dan beliau ndak esok pagi dan bakau rumah go nyinya. Langsung mak ada menyobut ke telinga buat. Terjadi kini tu. Bolilin balik di rumah mak do rumah panggung rumah papan lai suboli nyapaknya mak dulu anak nak membakar rumah nak manusia macam itu dulu lepak aku kalian hati-hati jangan kerja seorang tua dan kan kalian balik lah lai kalian susahkan ninya maka awak ada dua kemungkinan. Kalau tak bisa membalik jasa, jangan menyusahkan ninya. Kalau tak bisa, ada kalau membayar piti besok dah. Jangan kalau minjam piti juga ninya oleh. Jadi itu tu awak ke orang tua. Kau membayar piti tak bisa dah. Disungkak je kan biwa mak ada tahu. Sodan bayar piti malah sodan. Sawit amaknya nak disungkak sawit-sawit ayah. Biarlah tak dapat dek kalian. Tak dapat dia bayar mak dah mak. Dah apa je tu dah. Tapi nan kadua jangan awak susahkan bini oleh. Sejak kecil awak susahkan orang tua dia sampai nyorok lah tua. Tapi lo tu kena kembali jasa oleh. Wajah-wajah pedoko je nampaknya. Kopi aja tak tabur dek kalian tu. Tak boleh buat kalian tu ditutui seketik. Buat apa cabulu je kan? Iya tio. Dan lah guru nak angan tio pak micap dah dengar. Nak muwi je nak isa apa koran. Ona dia maju, dia memang main-main hantam je dan di sekolah dia dan tampau mana nonton kau dia. Datang ayah, ayahnya kacau je tu nak apa je dan itu dulu Pak Wali. Kini jangan buat-buat lagi dia. Maka guru sekolah harus ada mental Umar bin Khattab. Di sekolah asal ada guru seorang yang mental Umar Pak. InsyaAllah tanyalah ke sekolah mono lah kini pasti ada salah satu guru yang ditakuti. Makanya sekolah tu melahirkan anak-anak yang hebat. SMAUT tasawuf guru iko.
Kalau di sekolah kami ndak sawang lah Pak, sampai berlimo guru ditakuti. Nan ndak berpikir dah menghantam apa. Aku perlu. Kalau ada guru awak sok mental Umar sok jadi tertogang lah tawin dia. Wak belanya. Oh ndak lah. Mak jauh guru sepulan tu melocak-locak le. Kalau ndak dilocak dah awak ti dilulu dik murid ke lah. Maka kan dua ko ke orang tua tidak akan membuat kebahagiaan hidup di dunia. Bapaknya kalau planet dia 9 yang godang, mulai dari Merkurius sampai Pluto. Awak tinggal di bumi. Kini dua ko kalian ke orang tua, pindah kalian ke Pluto, haram kalian kan bahagia. Jangan kan di dunia aja kalian tinggal di bumi lah, pindah kalian ke planet lain. Tapi dua ko kalian ke orang tua, demi Allah tidak akan dapat kalian kebahagiaan hidup di dunia. Dia melawan lah. Tutup awak 3. Jadi ujian kau Pak. Ujian awak kau. Nan kompek kau nan parah. Aduun kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran. Anak nan kalian besarkan, yang kalian didik, yang kalian bagi makan, yang kalian bolo, mereka akan menjadi musuh di dalam hidup kau Pak. Siap-siap anak kan bantah awak dia. Pasti awak akan membantah dua anak. Ya apa? Keinginannya kan dituin. Apa nak kan berlawan awak dunia? Awak tak dapat membeli, inyo minta jua. Jadi lawan ni nyo Rasulullah. Makanya kesimpulan untuk orang tua, jangan kita lalai sebab kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita didik, yang kita pimpin hari itu. Kullukum ra'in, kita adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan ditanya apa yang kita pimpin semasa di dunia. Orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Orang tua nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak yang dipimpin semasa di dunia. Berhati-hati sebab mereka adalah perhiasan, mereka adalah penyejuk hati, tapi mereka ternyata juga menjadi ujian dan juga menjadi musuh di dalam kehidupan kau bapak dan ibu. Itu untuk awak bersama secara global. Kalian ini untuk kalian lah. Iman lah. Kau kalian lah tomik ai kau lah. Ungkapan Imam Syafi'i di dalam kitab Ad-Diwan. Apa Imam Syafi'i? Ma taqarrabu ilallah ba'dal faraid. Tidak ada yang lebih dianjurkan yang akan mendekatkan diri kepada Allah setelah ibadah nan wajib, setelah salat 5 waktu, melainkan tolabul ilmi. Kosan menuntut ilmu ko nomor 2 kosan setelah salat. Belajar ko nomor 2 kosan Pak. Anjuran setelah salat 5 waktu menuntut ilmu. Bahkan belajar lebih utama daripada salat sunat kosan lah. Kau jangan malai-malai kalian. Ungkapan Imam Syafi'i, siapa anda kalian? Dengan ilmu manusia akan menjadi mulia walaupun inyo lahir dari orang tua yang hina. Tetap mulia kalian dengan ilmu walaupun wak lahir dari orang tua yang hina. Cendu itu ilmu tu bapak dan ibu. Pajak kini tak cinan menjadi orang berilmu tu dah. Cuma malih je belajar. Kenan paling kowe kan bedek kalian. Kalau ndak kalian baik-baik menuntut ilmu semasa muda, siap-siap kalian akan menanggung kebodohan seumur hidup. Kalau ndak kalian nak bersakit-sakit belajar dulu dah, kalian akan menjadi bongak seumur hidup besok. Dan peluang terbesarnya
uang bonga akan selalu menjadi santapan orang-orang cerdas. Uang lolok makanan uang jago, uang bonga makanan uang codiok bapak dan ibu. Siap-siaplah kalian tahu jadi makanan. Sudah awak nak makan sudah, awak mana makan tahu? Tak kalian subangit dong. Subangit kalian enggak. Carilah dunia. Man aradat dunia, raihlah dunia. Fa'alaihi bil ilmi. Kalau nak menggonggam dunia kau perlu ilmu. Tak bisa kalian tak pandai komputer nak. Harus pandai kalian komputer. Kau nak tinggal kalian di dunia kau. Sebab dunia kini dunia segala hal komputer. Nak kalian pandai bahasa Inggris, tak ciciu kalian. Sebab kini dunia lah luar biasa kini majunya. Kan bisa, tak dengan ilmu kalau nak mendapat dunia, pandai komputer, pandai bahasa Inggris, pandai belajar itu untuk dunia, maka cari ilmu dunia. Tapi untuk akhirat pun, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian nak jaya di kehidupan akhirat, maka mesti juga dengan ilmu. Belajar ilmu agama, belajar akidah, belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar akhlak, belajar bahasa Arab. Memang yang disobui dek Pak Guru kepala wak tadi, uang banyak kini berilmu tapi tidak berakhlak bapak dan ibu. Adi mana solat ustaz? Solatnya diawak, ilmu dapat di sekolah, akhlak sebono dapat di rumah bapak dan ibu. Kalau ada namanya akhlak, itu di rumah bermasalah. Adab tu lebih banyak di rumah, di masyarakat leh. Kalau di sekolah tu ilmu dia. Apa dia tak berakhlak anak awak? Apa dia tak beradab? Tak nahu pengajaran awak seketik juga anak dah. Sejak kocok le makan melope-lope melompek. Apa nak kan melompek je pagi ke pagau ti ai. Sejak kocok melompek le. So dia jadi benasi sedang dia anak melompek-lompek tu. Tengok pagau lompek dia nak memboli ke sebelah. Lebih biasa melompek. Siapa sadah awak? Sejak kocok anak melompek lolok niang kuik nama tu. Telah nelangkui apa? Nyawak apa? Oh telangkui ya. Sejak kocok anak di lope lolok nelangkui. Kalau penyogan nak awak paknya sejak kocok bersuruh sogan lah. Uang lolok nyangkui ni uang penyogannya Rasulullah tu. Lolok uang Yahudi tu pak lolok nelangkui tu. Lolok dan dibonci dek Nabi lolok nyelangkui tu tiap. Sebab wang Yahudi lolok nyelangkui. Kecuali sakit. Sakit aja nyelontang lelah. Boleh sudah operasi lah kan? Penuh tembak. Itu tak bisa nyelontang. Tapi nak ada alasan. Sejak kocok lolok pagi nyelangkui belope-lope. Sampai kau dah nyelangkui. Apa nak kena sogan Wan jalan kuih lolok dong penyogan. Hijau tu lang usuwa be dapat ramaknya. Tu terang jalan kuih do. Besi kuih hijau hijau cat Tiongkok hijau tu be ramak. Tu nan jago-jago jam sebole tu nan jalan kuih je lolok tu pak. Cuba tengok kawan kalau jalan kuih dia, buka usuk mana hijau. Tu nak kayu lah. Lolok sunnah Nabi mereng ke kanan. Tapi kalau seandainya awak berganti ke nyelontang tak apa. Tapi bagusnya awak mereng ke kanan dan itu sangat ancak untuk kesihatan awak. Kecuali pocong-pocong tangan bagus sesekali nyelontang. Awak lah tua-tua kadang banyak cepocong. Tak lama setruk sudah tu. Nah. Apa yang Ustaz tadi? Raihlah dunia dan akhirat dengan ilmu. Jangan kalian male-male belajar nak. Jangan male-male. Posan Ustaz bom-bom yang luar biasa. Kalian kalau ia nak berilmu, Pak bici tahu awak kalian masalah lah jam makan ini kan beda kalian.
Dalam mubono be ceramah melawan no anggo ba. Ke pesan terakhir Ustaz Bambang. Pesan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengadu ke gurunya dulu namanya Waqi'. Sakautu ila Waqi'. Datang dan ke guru dan Waqi' namanya. Guru Imam Syafi'i salah satunya Imam Waqi'. Apa dia datang Imam Syafi'i su'a hifzi. Kosan ada waktu itu tu buuk hafalan dia. Dah ancak hafalan dia hilang-hilang timbul. Kosan Imam Syafi'i pernah je kosan hilang hafalannya bapak dan ibu. Nah, nanti ambo sampaikan kisah nyata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengadu ke gurunya tentang buuknya hafalan. Kakionya untuk belajar go ndak condoh dulu dah. Datangnya ke gurunya Imam Waqi', maka apa ni Imam Waqi'? Fa arsyadani, beliau tunjuk dan ditunjuk dan dibimbing dan apa bimbingan Imam Waqi' ke Imam Syafi'i? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, janwa ang buat perbuatan maksiat. Kalau nak dapat ilmu, tinggalkan perbuatan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun, ilmu itu adalah nur, wa nurullah la yuhda li asi, cahaya Allah takkan mungkin diberikan dekat orang yang berbuat maksiat. Tu terdak dapat dia kalian ilmu dah, nyokolen dak sumayang dah nak. Nyokolen duoko, kalian menengok apa, tu terdak berisi kepala kalian 3 tahun ngoro. Imam Syafi'i ponanya lewat di suatu jalan, melinte acuk tang topien sudah nyosa. Lah, kosan kain acuk lo maklum balik tang topien mak. Ya, tak kan mungkin bakal sekati acuk dulu kan ya. Acuk balik tang topien. Tak pandang de Imam Syafi'i tumi acuk tadi. Lah, tiba rumah diulangi hafalan Qurannya hilang 10 juz bapak dan ibu. Tumi kaki nampak di Imam Syafi'i 10 juz hilang hafalan. Awak tak tumi kaki, tu tidak nak juz ketik dia di kawan dan kawan. Tu tidak bajus ketik juga. 40 juz semua hilang edan dia. 30 lah nyata nak nawur mah. 40 lah hilang sudah kali. Itu je. Maka pesan Ustaz, solat jangan tinggalkan. Tu sekolah kalian menyambung kalian ke pesantren, ke kaman. Tu tak kalian semayang dah. Allahu Akbar. Jolangkan tabedo je kalian dia bro. Tak canda dah. Tak kan tak pakai kalian suak dona. Tak kan tak pakai kalian dah. Sebab ilmu tak mungkin singgah dokek wanan tongkau kalau tak ada. Tak mungkin kalian dapat ilmu dah. Solat jangan tinggi. Jangan tinggi solat. Dia masuk ilmu tu. Jangan tengok-tengok di tapu apa lah. Dan suka je main-main internet. Banyak dosa kau elok tu lah. Sekali buka betu je nyacik dah tahu. Apa ndak kena? Ndak ada dapat ilmu tu mak. Kalian dan gading-gading, solat jangan tinggi. Jangan kalian bermaksiat. Jangan kalian share-share je foto kalian di Facebook. Jangan mabuk kalian di TikTok. Kok mabuk di TikTok je nampak wajah-wajah kalian kau. Banyak wajah kalian nampak di Ustaz di TikTok. Takut mirip nak jadi dan bawa dia. Tak mungkin kau dapat wajah aku je nampak kau. Jangan kalian umbar-umbar kecantikan. Alun masuk kalian leh. Laku besoknya. Dan ni saulah leh. Sekolah je lah. Sekolah tutup aurat. Perlu dalamkan jilbab. Ancaklah jilbab dalam dulu nak. Belajarlah dari MTS ke jilbab dalam. Masuk kaman besok dalam jilbab.
Kau kalau cuni ko jilbab kalian bobo ndak lojo. Nampak toli bapa nau kalian dulu. Dayolah. Golak kalian. Gaspol lupa balik. Pakai jilbab kan tak apa juga dah. Ya, Pak Kepala ya. Kalau dalam jilbab uang kan tak ada togang-togang dia ya. Weh, usahalah jilbab dalam. Sekolah menganjurkan. Ustaz punya kisah nyata. Kau kisah nyata kok? Dengar tak kalian? Kini marak pemerkosaan wah. Macam cakap bapak dan ibu, kisah nyata di Amerika. Ambo temukan di jurnal Amerika. Apa kisah nyata? Ada seorang perempuan muslim yang tinggal di komplek perumahan dan menjolang ke perumahan ini ada pantauan sekitar 5 meter. 5 atui ada menyabut 1 kilo. Pantauan tuduh selalu banyak dikerumuni dek preman mangkal-mangkal dan mereka kompas yang lalu situ kalau lewat maghrib sering terjadi perampokan, sering terjadi pencurian, pemerkosaan. Jadi masyarakat yang tinggal di perumahan apa tu bapak dan ibu ndak sanggup ndak tolok lewat jam mogoy kate, jam 6 kate ndak tolok dah. Tibalah satu masuk, kau perempuan kau kuliah dan inyo muslimah, inyo majilbab. Memang selama kau inyo tak pernah balik jam 6 kau jam 5 atau inyo lah melintir di pantauan tadi. Nyuma tak ada situ kau mak. Buatlah condo kumpuyo katetan lah. Kau pantauan diburukan itu ya. Pantauan tu. Kalau kini memang lah banyak umat dulu pantauan. Anggaplah cini itu tak tolok dia orang lewat dah. Bukan dia hantu, tapi dia manusia preman-preman situ, perampok, pemerkosa, penyanyo. Suatu hari ada kejadian terpaksalah perempuan cago berpikir 10 kali. Sebab kampus pas sudah belajar jam 6 topik. Bapu cawo go. Nak balik ke rumah, tak bayang pantauan tak seketik kawan dah. Nak balik ada tugas kan dijawab untuk esok pagi. Ditawari dek kawan ninyo dumaden lah lolok kau tak bisa ada tugas yang harus dan sorakan esok pagi tu apa cao tolok dek kau lalu situnya biarlah dan soran je lah ke Tuhan ninyo Tuhan baso ninyo kawannya kau tak muslim no. Jadi singkat cerita bapak dan ibu lalulah perempuan tadi dan preman tu memanglah banyak di situ mogoib tapi keajaiban di situ Allah tengokkan dek perempuan tadi berjilbab. Kau rahsianya citonya ni kau benang merahnya. Preman-preman dan biasa mambek mengompas, memperkosa, menyanyo lewat perempuan tadi ndak tolok menoleh jangan mambek le bapak dan ibu. Mandang je ke padusi tadi ndak tolok dia. Padusi ku jalan gitu wi. Sampai linyu ke rumah. Beberapa hari berselang dapat berita lah masuk ke TV preman yang biasa mangkal yang mengompas memperkosa yang menyanyi di jalan tadi ditangkap oleh polisi sodonya masuk penjara. Penasaranlah perempuan tadi pak dayan waktu itu ndak dibopon dek preman dodo sementara inyo kosan ke dek kojuinyo lah masuk penjara sodo dijongu dek perempuan tadi ke penjara sesodo preman tadi. Dan preman masuk penjauh tadi dijongok adanya. Apa ni perempuan tadi yang muslim yang pakai jilbab masuk penjauh kalian mah dek kojo kalian di situ. Deyen potang lewat situ apa nak kalian ambil ninyo perempuan tadi. Kau mencari apa dek sini tu? Apa jawab preman tadi yang dalam penjauh? Ketika engkau lewat, kami menengok di belakang engkau ada makhluk yang amat sangat besar. Jangan untuk mambek le mandang dia tak tolok le kami dah. Ada uang belakang bodoh godang mencilok je tak tolok le kami mandang le ni. Abe, kok kisah nyata kok. Orang kata hok kok. Asli kok. Bagi kini nak boleh cerita kita dah. Hok tu maknanya. Apa orang ni? Awalnya serius nampak tu hok lah ni. Apa jadi kesimpulannya?
kosan bapak dan ibu, Allah menjamin perempuan yang menutup aurat di dunia kau. Tak juga kalian cahaya lah. Pasti dijaga oleh Allah Ta'ala. Tutup aurat kalian. Pasti kalian dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tak akan dinyanyi oleh manusia kalian di dunia kau. Tapi kalau buka-buka ya, kami kau cilaku tu nak beda kalian. Wah, bulahap banyak kau nak beda kalian. Jangan kalau percaya lo kami jantan kalian, maka jangan bercewek-cewek dulu. Jangan kalian bercewek lo masa sekolah lah. Jangan percaya ke wang jantan. Wang jantan go penduto tu nak beda kalian. Tu ustaz, dan kini jujur dulu penduto je dan bapak dan ibu. Pokok tu jadi ustaz belok je kau. Jangan kalian tanya je dulu sama je jantan kau nya. Lah, jangan kalian percaya. Kami kau pula hop suara kau. Kami asal lah dapat lomah, tak kami ni oleh. Tak untung ke kalian dah. Jangan sampai kalian rusak harga diri kalian. Kalian permalukan orang tua kalian sampai mati. Dunia kiamat lah mati wang tua awak meninggal. Dimakan mayatnya dek cacung tanah. Tapi dek gara kojo awak di dunia, mereka tetap menanggung malu sampai 7 turunan. Bapi kiu lah kalian ketek itu. Weh, dah nak kalian tanya. Pasal nusak babam. Kalian yang suka menyanyi anak gadi uang, mengundang-undang anak gadi uang. Oma awak padusi bro. Lah, alah, janjan fuak kakak awak ada padusi. Audio awak ada padusi. Banyak kalian ada nak kalian padusi. Kalian nyanyi anak uang suatu saat kan menemu lawak dan jono turun. Berpikir kalian. Kalau nak kan tertahan le, siap ikut ko, jangan menyambung dia le. Babini lah belaki lah kan ni. Kau buat dosa je. Kan dia coba ya. Kau buat dosa je, berlaki berbini lah kan ni. Tapi kalau dia mau belajar, belajarlah dulu. Serius je lah. Masalah jodoh je kalian risau lele. Jangan risau lele. Laku. Bapaknya kalian banding tino jantan gini. Satu laki-laki berbanding 9 dengan perempuan itu. Jadi risau lah kalian le. Cai apa? Apa nomor ilmu? Cai kojo. Banyak maksudnya. 9. Zaman kalian ni nak sudah 3 boleh banding sudah. Kalau ditulak wak dek seorang perempuan biswa, lah sukses waang, lah kojo, dilah wang lambar wang tino, tu ditulak wang Cuma 9 tadi ko, ingat ada 8 le yang kan menulak waang biswa tu ada. Acun itu perbandingan do bah, itu perbandingan jadi pak wali. Ini 9 je kau makan? Nah, caci waang lo serius, cuma mau kara aja lah. Lah belajar dan belajar serius, insyaAllah salah satu kunci menuntut ilmu iras, ijtihad, sungguh-sungguh, semangat. Kalau tak kalian semangat belajar dona tak akan dapat. Tul zaman belajar tu panjang waktu sampai kuliah, ada jole sampai kuliah tawe, ada baju biaya le sampai S2 S3, belajar sampai mati. Sampai mati ada kesempatan belajar. Untuk apa doa mak nandak sekolah, tetap awak belajar. Dan momen belajar menuntut ilmu itu, datanglah ke masjid, datanglah ke musola, wirid-wirid pengajian. Itulah kesempatan awak menambah ilmu. Sebab menuntut ilmu wajib untuk umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ndak ada ilmu di awak, alamatlah awak ndak akan tontu manonan elok, manonan buah. Lai ada ilmu ndak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Ndak ada nan elok ciedo. Cari ilmu, amalkan. Itulah keberkahan hidup di dunia Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal amin. Ustaz Bambang Pocan, apui program TikTok kalian Malaya iko. Jangan kalian simpan, apui foto-foto kalian. Abu Lahab banyak di dunia maya tu. Abu Jahal, Firaun ni di dunia maya tu. Jangan kalian apa-apa. Ingat, jilbab kalau masuk kalian ke mentanjumutan pesantren ke SMA Merajolai, dalamkan jilbab. Dalam. Belaki kalian suruh dalam. Banyak kalian tambah dalam.
Lah tuang kalian tambah dalam, airnya dikucung dekat kapan kalian sudah. Itu cuma amak tambah dalam sampai kono kucung semua. Dalam kan? Itulah. Itu logikanya dong. Aku dalam kehidupan. InsyaAllah, ambo mohon maaf Bapak dan Ibu, orang tua wali murid, anak-anak ustaz, adik-adik ustaz, semangat kalian belajar. Ko ceramah awak ko kan masuk ke dalam YouTube sok ko. Mudah-mudahan sudah masuk ko, tentu banyak uang sekolah di siko sok kan itu. Dan ambo diundang ke sekolah lain sudah tuh. Itu perlu ya tuh. Jadi MTS Sawah mengadakan serah terima, nampak wajah-wajah apa-apa ama-ama. Ke isi ceramah, ke acara awak, jangan lupa like and subscribe. Nah, kalau enggak kalian subscribe dok, usah apa kalian tengok. Terima kasih. Mohon maaf ambo bapak dan ibu. Salah silap kata tak berkenan, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan berkah dan apa yang mau sampaikan membangkit ghirah, semangat awak untuk mendidik anak dan anak-anak semangat untuk meraih masa depan yang gemilang, sukses di masa yang akan datang. Amin ya rabbal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.